Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue Al di channel Me Times. Dan ya, video kali ini agak sedikit berbeda karena temanya adalah spesial lebaran. Dan sebelumnya gue mau ngucapin minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah buat teman-teman semua, khususnya buat para kaum muslim. Maafin gue kalau misalkan gue suka banyak salah kata selama menjadi host di sini, atau mungkin bercandaan gue yang agak freak banget ya. Pokoknya semuanya maafin ya. Termasuk video ini harusnya tayangnya sih sebelum lebaran, tapi karena kita masih banyak jadwal video yang harus diupload, jadinya ya udahlah ya, after lebaran juga nggak apa-apa gitu, karena suasananya juga masih suasana lebaran. Jadi sekalian nih, gue mau kasih rekomendasi ke teman-teman smartwatch terbaik versi gua dari range harga 100.000 sampai di 1 jutaan. Dan smartwatch yang gua rekomendasiin kali ini adalah smartwatch yang udah gue bahas di video-video sebelumnya, termasuk smartwatch yang ada di tahun lalu, karena waktu itu belum ada rekomendasi smartwatch. Jadi mungkin bakal gue masukin ke kandidat video kali ini supaya lebih seru aja, lebih banyak gitu variannya. Oke, tapi sebelum itu kita bumper dulu. Oke, kandidat smartwatch di range harga 100.000 hingga 200.000-an, yaitu Xiaomi Smart Band 8 Active, Halo Watch 2 Pro, Halo Solar Light, XOP ZL77J, dan XOP LX01. Pemenangnya adalah Halo Watch 2 Pro. Kenapa? Karena Halo Watch 2 Pro dia buat yang versi terbaru itu udah ada Bluetooth phone call ya. Terus layarnya juga luas, 1,85 inch, udah pakai panel AMOLED, ada 100 lebih model harga, frame-nya aluminium, punya IP rating 68, dan yang jelas garansinya resmi dari Halo 1 tahun. Itu yang paling penting. Kenapa nggak Redmi Watch 8 Active bang? Menurut gua Smart Band 8 Active tuh dia layarnya masih kecil, cuman 1,47 inch, terus modal harganya cuma ada 50. Strapnya juga masih pakai strap jadul yang dipakai di Smart Band 7 yang diselipin gitu, dan kapasitas baterainya yang cukup kecil, cuman di 210 mAh. Ya walaupun garansinya sama-sama resmi, tapi menurut gua Halo Watch 2 Pro lebih baik ketimbang si Smart Band 8 Active atau Redmi Band 2 ya. Itulah yang sama bentuknya. Terus kandidat di smartwatch 300.000-an ada Mibo Watch One, XOP S56T, XOP HT17, Mi Times NX8, Mi Times HK85, Mi Times K56 Pro, Mi Times HK39, XOP LC16, dan Mi Times C26. Jujur kalau misalnya buat smartwatch di harga 300.000-an, sebenarnya gue pengen milih HK39 sama HK85, yang dimana dia bentuknya tuh bulat, terus kacanya udah 2.5D rounded juga, terus juga ada digital crown-nya, layarnya bener-bener bagus banget AMOLED-nya, dan udah punya IP rating 67. Tapi di sini gua berpihak kepada Mi Times C26. Kenapa? Karena dia punya layar AMOLED juga, dan ukuran layarnya tuh dia lebih luas di 1,96 inch. Terus resolusinya juga tajam di 400 x 400 pixel. Bezel layarnya tipis, baterainya gede, bisa Bluetooth phone call, healthy monitor yang lengkap, dan ada sertifikasi One ATM atau smartwatch C26 ini bisa diajak nyemplung hingga kedalaman di 10 meter. Cuman tetap ya, harus ada poin-poin yang harus diperhatikan, yaitu kayak semacam garansinya yang cuman 3 bulan dan nggak ada GPS-nya, serta aplikasinya pakai FitCloud Pro, yang dimana kalau misalkan smartwatch yang pakai aplikasi FitCloud Pro itu buat olahraganya mesti nge-push dulu lewat aplikasinya. Atau kalau misalnya kalian suka dengan rekomendasi smartwatch di 300.000-an, coba lompat ke kandidat smartwatch di 400.000-an, yaitu ada Mi Times C25, Xiaomi Redmi Watch 3 Active, Mi Times TK12, Mi Times W11, XOP NX10, XOP XD40, dan Xiaomi Smart Band 8. Pemenangnya ada 2 yang menurut gua bagus, yaitu ada Xiaomi Redmi Watch 3 Active dan juga Xiaomi Smart Band 8. Ya kalian bisa pilih-pilih aja lah di antara kedua itu, karena dia punya plus minusnya masing-masing, yang dimana kalau misalkan Redmi Watch 3 Active dia punya layar yang luas 1,83 inch, bisa Bluetooth phone call, bisa nyimpen banyak watch face, dan ada sertifikasi IP rating 5 ATM. Yang dimana kalau misalkan kalian pengen dapat layar yang lebih bagus lagi, mungkin bisa ambil Xiaomi Smart Band 8 yang punya layar AMOLED, cuman agak sedikit kecil buat layarnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak masalah dengan layar itu, sikat aja mending Xiaomi Smart Band 8. Terus juga punya AUD, dan AUD-nya ini dia bisa ngikutin watch face yang lagi kita pakai, dan dia punya 3 mode. Kalau misalkan kalian punya aksesorisnya, bisa dijadiin Pebble Mode atau Pendant Mode, atau jadiin Smart Band biasa, itu juga oke. Dan dari 2 rekomendasi gue tadi, yang paling penting adalah
garansi resmi selama 1 tahun. Dan sebenarnya kalau misalkan buat di range harga 400 ribuan ini semua smartwatch-nya bagus-bagus menurut gua. Kayak kemarin C25 itu dia benar-benar lagi viral banget, videonya benar-benar naik banget. Terus juga kayak TK12 atau W11 dia punya sensor tambahan di sampingnya yang bisa buat ngecek gula darah atau EKG atau ECG gitu. Ya pokoknya itulah. Dan juga SOP HD40 yang dimana itu benar-benar build quality-nya terbuat dari aluminium. Berat banget sampai berapa kemarin ya, berapa gram gitu. Pokoknya ada dari video. Cuman yang namanya orang awam pasti kan pengennya yang lebih aman dan pasti-pasti aja gitu kan. Dan buat merek Xiaomi siapa sih yang nggak kenal? Coba kalian bawa keluar deh, tanya ke orang sekitar, bang tahu nggak merek Xiaomi? Atau nggak bang tahu nggak merek Redmi? Pasti orang-orang udah pada tahu. Tapi kalau misalkan kalian, bang tahu nggak merek Mi Times? Ya mungkin hanya segelintir orang aja yang tahu, dan itu menurut gua juga menjadi satu pertimbangan. Lanjut ke rekomendasi smartwatch 500 ribuan. Kandidatnya ada Ikibla Watch M1, Halo RS4 Max, Halo RS5, dan juga Halo Solar Pro. Ya, pemenangnya adalah Halo RS5. Kenapa? Ya karena di kandidat-kandidat lainnya nggak ada yang sebagus si Halo RS5 ini. Dia punya layar AMOLED yang ukurannya hingga 2 inch layarnya, terus sudah pakai panel AMOLED, bisa ngehasilin 1 juta warna, ada AOD-nya, peak brightness-nya paling terang hingga 1000 nits, dan healthy monitoringnya juga lengkap banget, termasuk kalau misalnya di sleep monitoring ada sporadic nap dan juga rapid eye movement. Satu lagi, di paket penjualannya kita juga dikasih strap cadangan. Ya pokoknya benar-benar banyak banget, melimpah ruah kalau misalkan kalian ambil Halo RS5 ini. Cuman kekurangannya buat layar 60 Hz-nya itu benar-benar gimmick banget. Itu di scroll-scroll rasanya tuh nggak ada 60 Hz sama sekali. Terus juga IP ratingnya dia bukan pakai ATM tapi masih IP rating 68, yang dimana kalau misalnya buat diajak berenang itu masih lumayan cukup riskan, sebatas buat kena cipratan air aja. Dan satu lagi, nggak ada fitur GPS-nya. Lanjut ke smartwatch 700 ribuan. Kenapa nggak ada 600 ribu bang? Sebenarnya ada, cuman gua belum pernah hands on produknya, jadi ya udah kita lompat aja langsung ke 700 ribu. Dimana kandidatnya itu cuma satu, yaitu ada Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ya, buat kelas 700 ribuan bener-bener ini baru banget, karena juga Smart Band 8 Pro ini baru banget dibawa ke Indonesia di seri 8, karena waktu itu sempat ada di seri 7 tapi nggak dibawa ke Indonesia, dan mungkin di range harga 700 ribuan ini bakal lebih menarik lagi nanti di akhir tahun kalau misalkan ada pesaingnya. Alasannya kenapa gue milih Smart Band 8 Pro ini menjadi sebuah rekomendasi yang cukup bagus, karena dia yang pasti pertama nggak ada lawannya di kelasnya, terus layarnya cakep, luas, 1,74 inch, pakai panel AMOLED, layarnya gonjreng, tajam juga resolusinya, ada auto brightness, udah 60 Hz, pakai kaca juga, ada mode AOD, pilihan mode face-nya seabrak-abrak, ada 150 lebih mode olahraga, ada GPS-nya juga, pokoknya semuanya serba plus-plus lah seri Xiaomi Smart Band 8 Pro ini. Ya gue cukup bangga lah dengan diresmiinnya Smart Band 8 Pro ke Indonesia, karena yang tadi gue sebutin layarnya bener-bener seabrak-abrak, tapi dia punya range harga yang menurut gue cukup affordable di kelasnya. Good job Xiaomi. Cuman ada kekurangannya juga, yaitu baterainya yang berkapasitas 289 mAh. Mungkin kalau misalnya kapasitas baterainya itu ada di 350 mAh, menurut gua udah cukup oke banget lah untuk sekelas Smart Band. Dan lanjut kita ke kelas 800 ribu hingga 900 ribuan. Kandidatnya ada Redmi Watch 3 dan juga Amazfit Bip 5. Pemenangnya adalah nggak ada. Ya, mending kalau misalnya kalian punya budget segitu, saran gue mending ambil deh si Smart Band 8 Pro. Itu benar-benar fiturnya melimpah ruah. Mungkin yang ada di Smart Band 8 Pro cuman fitur apps yang ada di Amazfit Bip 5. Itu kan dia bisa install aplikasi, ya kan, melalui aplikasinya. Cuman buat pengguna iOS seperti gua, itu kita nggak bisa merasakan fitur-fitur aplikasi yang kita install, karena kebanyakan supportnya di Android. Sayang banget. Dan kurangnya Amazfit Bip 5 ini, dia layarnya belum AMOLED, masih menggunakan IPS. Jadi ya kurang worth it lah. Mending ambil Xiaomi Smart Band 8 Pro yang udah resmi masuk ke Indonesia. Atau kalau misalnya kalian pengen nabung lagi sedikit, sabar sedikit, ada di range harga 1 jutaan. Kandidatnya ada Xiaomi Redmi Watch 4 dan juga CMS Watch Pro. Udah pasti pemenangnya adalah Xiaomi Redmi Watch 4. Ya buat alasannya pokoknya nggak ada lawan lah si Redmi Watch 4 ini. Dia punya layar yang lebih luas di 1,97 inch. Terus panel layarnya ini udah pakai panel LTPS, yang dimana kalau misalnya smartwatch-nya sedang tidak kita gunakan, dia refresh rate-nya bisa turun ke 5 Hz, yang bisa menghemat daya baterai kita. Terus frame-nya juga udah pakai aluminium, ada digital crown-nya yang bisa memperbaiki
mempermudah buat kita scroll menu, lock GPS-nya cepat, baterainya gede banget di 470 mAh, dan jangan lupa Redmi OS 4 ini dia udah pakai OS terbaru yaitu HyperOS. Dan menurut gue pribadi, di range harga 1 jutaan masih tetap Redmi OS 4 yang menurut gue terbaik. Selain gue nyoba barangnya dan juga selain gue nonton review-review yang lain. Dan terakhir, gue disclaimer lagi kalau misalkan semua penilaian gue ini adalah subjektif dari pendapat gue pribadi. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa smartwatch yang tadi gue sebutin, teman-teman juga udah beli dan ngerasa fine-fine aja pas dipakai, ya menurut gue itu nggak jadi masalah. Berarti smartwatch yang kalian beli udah mencukupi kebutuhan yang kalian butuhin. Dan mungkin video ini buat referensi aja kalau misalkan ada teman-teman yang lagi cari rekomendasi smartwatch di range harga yang tadi udah gue sebutin, mungkin ini bisa jadi patokannya. Mumpung THR teman-teman juga masih ada ya mungkin gitu, jadi nggak ada salahnya langsung check out. Yang paling mahal juga nggak apa-apa sih sebenarnya, Redmi OS 4 ini udah terbaik lah buat dipakai selama 1 tahun ke depan hingga menunggu Redmi OS 5 muncul. Oke, dari semua smartwatch yang tadi udah gue sebutin dari range harga 100 ribuan hingga 1 jutaan, linknya udah gue sematin di bawah. Kalian bisa langsung aja kunjungin tokonya XOP ataupun tokonya Midtimes, baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Segitu aja review gue mengenai rekomendasi smartwatch edisi lebaran kali ini. Gue Al, assalamualaikum. Ciao. Dah, makan bubur ayam enak kali ya?